Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberi kenikmatan sehat, diberi kenikmatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai bulan ini dan sampai hari ini. Tak lupa selawat salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Di sini saya akan memberikan sedikit tentang hikmah bulan Ramadan, yang dimana kita sudah menjalankan bulan Ramadan selama kurang lebih 19 hari sampai hari ini. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hikmah puasa yang pertama dapat meningkatkan ketakwaan kepada seorang hamba. Meningkatkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah puasa adalah hal yang wajib seperti yang tertera dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan adalah salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan agar umat Islam dapat menanggapi derajat takwa yang mulia. Ketika berpuasa, berarti umat Islam telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Nah, hal ini termasuk dari pengertian takwa, yang mana bentuk takwa dalam ibadah puasa dapat dilihat dari hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap larangannya, seperti makan, minum, berjima dengan istri, dan sebagainya. Berpuasa berarti mengontrol hawa nafsu seperti ini, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya. Yang kedua yaitu orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan segala kesenangan duniawi yang dilarang selama sedang puasa. Namun, ketika menyadari bahwa Allah Maha mengetahui, maka ia menekan segala keinginan itu secara sadar dan sukarela. Yang ketiga yaitu orang yang berpuasa juga akan senang untuk melakukan berbagai amal yang menunjukkan ketakwaan, yang menunjukkan ketaatan. Nah, ketaatan ini adalah jalan menggapai takwa. Yang kedua, hikmah dari bulan puasa yaitu latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Hikmah puasa yang kedua dapat membantu diri dalam mengontrol hawa nafsu. Puasa secara langsung melatih diri dan jiwa dari serangan hawa nafsu. Dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang diharapkan dapat menguasai dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ketika sedang menjalankan ibadah puasa, alangkah baiknya untuk menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal positif yang bermanfaat, yang dapat menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Saat diri dapat meningkatkan kesenangan dunia sejenak, saat itulah dapat dikatakan bahwa kita telah mampu mengendalikan jiwa kita sendiri. Nah, dalam hal ini, semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Nah, yang ketiga yaitu berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Hikmah puasa yang ketiga adalah timbulnya kesadaran, keinginan dari dalam diri untuk merubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam keadaan berpuasa, orang cenderung ingin selalu berbuat baik pada sesama dan menjauhi segala larangannya. Segala larangannya. Hal ini adalah salah satu hikmah puasa yang baik, karena jika kita tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat atau tercela, maka akan menjadi sia-sia pula ibadah yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa, namun
dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Saat puasa, baiknya sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Lakukan hal-hal yang baik yang sekiranya menguntungkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, sebaiknya tinggalkan juga perbuatan-perbuatan negatif seperti ghibah, berbohong, dan lain sebagainya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu atau rafats. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang berpuasa. Kemudian hikmah yang keempat, ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Hikmah puasa yang keempat adalah meningkatkan kepekaan, perasaan terhadap orang-orang di sekitar yang kurang mampu atau miskin. Ketika berpuasa, orang akan merasakan kelaparan dan kehausan. Dengan ini, seseorang akan merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang miskin, fakir, yang hidupnya kekurangan. Hikmah puasa Ramadan ini membuat kita ikut merasakan penderitaan orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Ketika kita menahan lapar dan haus saat puasa, perasaan ini jugalah yang selalu dirasakan orang fakir miskin setiap harinya di luar bulan puasa. Merasakan emosi-emosi seperti ini membuat kita dapat semakin berempati, bersimpati kepada mereka yang kurang beruntung. Nah, yang terakhir, apa sih hikmahnya? Nah, baik bagi kesehatan jasmani. Hikmah puasa yang kelima adalah fakta bahwa berpuasa ternyata juga membantu meningkatkan kesehatan jasmani sebagaimana rohani. Dengan berpuasa, kebutuhan rohani akan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terpenuhi, dan oleh karenanya mendatangkan pula manfaat berupa pahala dan kebaikan jasmani. Berpuasa dapat membuat kesehatan jasmani seseorang jadi meningkatkan dan lebih baik. Hal ini dikarenakan ketika kita berpuasa, orang akan tidak banyak melakukan aktivitas makan dan minum sebagaimana biasanya. Hal ini membuat mengistirahatkan sistem pencernaan dalam tubuh selama sementara waktu. Juga memberi kesempatan bagi tubuh untuk mengeluarkan semua kotoran dan zat-zat berbahaya yang terdapat di dalamnya. Mungkin 5 hikmah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam berucap. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.